Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, apa kabar? Baik-baik semuanya. Mari kita baca firman Tuhan. Kita baca kembali Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18. Kita bergantian, saya terlebih dahulu. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Kita bergantian ya. Hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaanmu menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada menggoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang memang hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. 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 Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, kita akan menemukan 4 hal dari pembacaan ini yang harus kita miliki dan lakukan. Yang pertama adalah supaya kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Yang kedua, agar kita menghargai apa yang dikerjakan Allah di dalam kita. Itu ayat 13. Menghargai apa yang sudah dikerjakan Allah di dalam kita. Yang ketiga adalah supaya kita melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Dan yang keempat adalah supaya kita rela dan sukacita berkorban dalam beribadah kepada Tuhan, sekalipun yang kita korbankan itu adalah darah kita sendiri. Amin. Amin. Sekarang kita akan melihat mengerjakan keselamatan kita. Paulus katakan supaya kita tetap. Jadi sesudah kita menerima Kristus, kita harus tetap bekerja mengerjakan keselamatan kita.
tetap. Kalau dalam Kolose pasal 2 lebih jelas dikatakan ayat 6, Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, kita yang sudah menerima dan yang sudah diterima oleh Yesus Kristus, maka kita harus tetap di dalam Dia. Dan bukan hanya tetap, tetapi di dalam Dia kita juga harus bekerja membangun. Jadi di sana ada kata hendaklah kamu berakar. Berakar di sini ladanglah yang berakar, tanaman di ladang. Ini ada hubungannya dengan bekerja. Orang yang di ladang harus bekerja. Demikian juga orang yang sedang membangun dan dibangun di atas Dia. Membangun itu bekerja, bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita harus bekerja di dalam Tuhan. Kita mungkin giat bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang jasmani, tetapi jangan lupa untuk yang rohani pun kita harus lebih giat bekerja, mengerjakan keselamatan kita. Haleluya. Karena kita sudah diselamatkan. Yang selamat katakan amin. Kita sudah diselamatkan dan sudah selamat di atas kertas. Menurut perjanjian kita dengan Tuhan, kita sudah diselamatkan karena kita sudah percaya kepada Kristus. Jadi ada di sini yang masih ragu belum selamat? Ada. Semua sudah yakin dia sudah selamat? Bu Tina sahut pemado amin. Berarti masih ragu-ragu. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu maka kamu akan diselamatkan. Kalau mulut kita mengaku
Yesus Tuhan, hati kita percaya bahwa Dia sudah bangkit. Artinya kita sudah mengakui ketuhanan Yesus dan sudah mempercayai Dia, maka kita akan diselamatkan. Itu di atas kertas. Tetapi kenyataannya belum. Kapan kenyataannya? Nanti, sesudah Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini, disitulah kita tahu apakah kita benar-benar sudah diselamatkan. Bisa gagal. Gagalnya di mana? Kalau kita besok murtad atau mualaf, maka batallah keselamatan kita. Kalau kita tidak lagi percaya kepada firman-Nya, batallah keselamatan kita. Apabila kita tidak berbuah, kita juga ditebang. Dan apabila nama kita pun dihapus, bisa dihapus dari kitab kehidupan, dihapus. Karena ketika kita percaya, nama kita ditulis di buku kehidupan. Tetapi ada masanya nama kita dicoret dari buku kehidupan itu kalau kita tidak setia. Itulah makanya Yesus katakan, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Itulah makanya Yesus juga berkata, barang siapa yang bertelinga hendaklah mendengar, supaya namamu tidak terhapus dari buku kehidupan. Jadi atas kertas kita sudah diselamatkan, tetapi secara kenyataan kita tunggu. Itu tergantung dari kita, bagaimana kita bekerja mengerjakan keselamatan kita. Haleluya. Siap bekerja? Bekerja capek loh Bapak Ibu. Bekerja bukanlah mudah. Bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan dunia ini saja sudah capek, apalagi bekerja untuk kerajaan surga. Bekerja untuk materi, mendapatkan makanan, minuman yang dapat binasa, sudah capeknya minta ampun. Itu untuk mendapatkan roti, mendapatkan air yang bisa binasa, yang tidak artinya, yang akan sia-sia. Sudah capeknya minta ampun, apalagi untuk yang tidak dapat binasa, yang lebih mahal, yang lebih mulia, yang kekal, harus lebih sungguh-sungguh. Jadi, kalau untuk Tuhan bisanya main-main, kalau untuk Tuhan bisanya sembrono, untuk pegawai kantor saja nggak bisa main-main. Untuk menjadi pegawai di pemerintahan saja nggak bisa sembrono. Bekerja untuk pemerintah, bekerja untuk majikan, nggak bisa main-main. Apalagi bekerja untuk keselamatan kita, karena keselamatan kita untuk Tuhan, untuk mendapatkan surga kekal dan mulia itu. Untuk bisa bekerja setiap pagi harus bangun pagi-pagi, cepat-cepat bangun, berkemas, setelah itu pergi, berangkat.
harus serius, sungguh-sungguh. Maka untuk Tuhan harus lebih dari itu. Yang siap katakan amin. Kalau kita mau mengerjakan keselamatan kita, itu sama dengan kita sedang menghargai apa yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam kita. Ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Rela Tuhan. Rela Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kita. Rela. Rela Tuhan menyelamatkan kita. Rela Tuhan memberi yang terbaik kepada kita. Kalau kita tidak hargai, bagaimana perasaan yang memberikan? Tentu hatinya terluka. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan sekarang? Ini firman Tuhan, saya ulangi lagi. Bagi yang belum mendengar, kalau dikatakan kerjakan keselamatanmu, apa yang kita kerjakan sekarang? Mari kita buka Ulangan pasal 10. Ulangan pasal 10. Ulangan pasal 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Apa yang diminta Tuhan daripada kita? Pertama, takut akan Tuhan Allahmu. Kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ketiga, mengasihi Tuhan. Keempat, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Kelima, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Inilah yang harus kita kerjakan. Inilah yang diminta, bahkan dituntut oleh Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sekarang, di situ diminta. Tapi dalam terjemahan lama, kata diminta adalah dituntut. Dituntut. Jadi ini tidak hanya diminta oleh Tuhan, tetapi dituntut Tuhan. Terjemahan lama begini bunyinya. Maka sekarang pun hai Israel, apakah yang dituntut Tuhan Allahmu kepadamu? Dituntut. Kalau diminta, itu bisa dilakukan, bisa tidak. Tetapi kalau yang dituntut, bisa dilakukan, bisa tidak. Tetapi kalau tidak dilakukan, ada hukumannya. Ada ganjarannya, ada sanksinya. Kalau dilakukan, maka ganjarannya adalah baik keadaanmu. Jadi tujuan Tuhan menuntut ini dari kita adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan
menuntut kita supaya kita mengasihi Dia. Ini nomor 3. Supaya kita beribadah kepada Dia. Kalau Dia menuntut kita supaya kita takut akan Tuhan untuk kebaikan kita, supaya baik keadaan kita, bukan untuk kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak kekurangan. Tuhan tidak kekurangan apa-apa. Makanya pernah ada ku baca di medsos seorang anak kecil berdoa. Dia berdoa untuk Tuhan Yesus. Tuhan, lindungilah Yesusku. Jagailah Yesusku Tuhan. Kalau dia kenapa-kenapa, maka siapa nanti yang menjaga kami, katanya. Itu doa anak kecil ya. Saking polosnya dia, saking dia cintanya kepada Yesus, dia mendoakan Yesus supaya tidak sakit. Tuhan tidak kekurangan apa-apa. Kitanya yang memerlukan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi yang pertama, takutlah akan Tuhan. Siapapun kita harus takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan mau melakukan dosa, walau tidak dilihat oleh siapapun. Dia tidak akan berani berbuat dosa, walau tidak ada yang melihat. Itu salah satu orang yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi takut akan Tuhan itu kita harus tingkatkan. Mungkin ibu bapak pernah menginap di hotel, bukan? Hotel sudah dibayar. Tetapi jangan karena dibayar lalu air pun dimakan terus, dibuang-buang airnya, dirobek-robek kasurnya, diinjak-injak anunya. Itu bukan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjaga apa yang dia sedang pakai, walaupun itu tidak miliknya. Mungkin pernah kita naik angkot, naik bus, lalu ada orang yang merobek-robek sofa ataupun kursinya, dirobek-robek semua, dirobek-robek. Itu orang jahat. Itu bukan orang yang takut akan Tuhan. Salam. Ya, takut akan Tuhan. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jangan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh orang-orang fasik. Dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi dia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itulah firman Tuhan. Semua ini untuk kebaikan kita, supaya baik-baik keadaan kita di dunia ini. Supaya kita baik-baik. Karena Tuhan selalu mengusahakan yang terbaik bagi kita. Sorga yang terbaik sudah diusahakan Tuhan supaya milik kita.
Maka keadaan kita di dunia pun Dia ingin baik, baik dan selalu baik. Jalan yang terbaik untuk mendapatkan semua yang baik itu. Inilah firman Tuhan. Supaya kita mendapatkan keadaan baik, lakukanlah yang difirmankan Tuhan ini. Takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah. Dan jangan lupa malam minggu. Amin. Salah satu malam minggu. Unang bosak kamu mabigi hata na malam minggu. Odo na tikos. Malam minggu beribadah dengan segenap hati. Jadi kalau beribadah itu harus dengan segenap hati. Bukan hanya segenap hati, segenap jiwa. Bahkan dengan segenap kekuatan. Itulah yang dituntut oleh Tuhan dari kita, termasuk beribadah. Dan jangan lupa mengasihi Dia. Ibu bapak mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Jangan mengasihi dunia ini. Yohanes juga berkata, janganlah kamu mengasihi dunia ini. Janganlah kamu mencintai dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dunia ini, keinginan mata, apalagi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itulah yang ada di dunia ini. Jangan kita bergelimang di dalamnya. Sebab semua itu, dunia dengan segala yang ada di dalamnya, dunia dengan segala keinginannya sedang lenyap. Tetapi orang yang mengasihi Bapa, orang yang mengasihi Tuhan, akan hidup selama-lamanya. Akan hidup selama-lamanya. Jemaat di Efesus, itu ditegur oleh Tuhan karena mereka kehilangan kasih, cinta kepada Tuhan. Kitab Wahyu kita baca, kitab Wahyu. Wahyu pasal 2. Ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Inilah pekerjaan. Inilah pekerjaan orang Efesus. Apa? Baik jeripayahmu maupun kegigihanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu sekalian, segala prestasi jemaat ini yang begitu hebat, yang begitu membanggakan,
tidak dapat menutupi dosa mereka. Tidak dapat menutup matanya Tuhan untuk melihat dosa mereka ketika mereka kehilangan cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Itu sebuah kejatuhan yang sangat dalam. Maka Yesus berkata kepada mereka, ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Kehilangan cinta, meninggalkan cinta kepada Tuhan. Itulah makanya perintah Tuhan, tuntutan Tuhan kepada bangsa itu nomor 3 adalah mengasihi Dia. Haleluya. Mengasihi. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Jemaat ini kan tekun, mereka tekun, tekunnya orang ini tekun. Ibu bapak bacakan jemaat Efesus ini tekun, mereka tekun. Ya kan? Apakah mereka tidak mencintai Tuhan? Mereka kan sudah tekun. Mereka menderita karena nama Tuhan. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka terus bekerja keras untuk Tuhan, tidak mengenal lelah. Mereka sadar, mereka pun berjerih payah. Apakah itu tidak mengasihi Tuhan? Apakah itu kasih mula-mula? Ibu bapak pernah pacaran? Pernah ya? Cinta. Mereka kehilangan yang terpenting, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Itu yang hilang. Orang sarupa harapan kita dapat melayani orang sarupa. Kita bisa saja melayani ya, capek ke sana, capek ke sana, capek ke sini, tapi hubungan pribadi, keintiman dengan Tuhan sudah hilang. Hubungan pribadi, keintiman dengan Tuhan, kasih yang semula, itulah hubungan yang intim dengan Tuhan hilang. Mereka berjadi lelah. Mungkin mereka menyapu gereja, mereka mengajar sekolah minggu, mereka berkhotbah, pimpin puji-pujian, ya bisa mantap semua. Tetapi cinta, hubungan yang dekat, hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan mereka tinggalkan untuk hal-hal yang lain. Artinya tidak lagi ada kasihnya kepada Tuhan. Ya, melayani sih melayani, tapi sebenarnya hanya rutinitas, hanya sebagai tugas. Harus dilanjutkan dengan hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Berkasih-kasihan dengan Tuhan. Seperti orang yang ibu bapak tahu, suami istri, dalam hal rohani. Sampai kita bernyanyi begini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Amin.
Tiada yang lebih indah selain hadiratmu, kemuliaanmu Bapa, pulihkan hatiku. Satu hal yang ku pinta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Tersebut apa namanya? Tang rapot, tang bermakot. Mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Tuhan itu akan sangat terluka hatinya kalau kita anak-anaknya tidak mengasihi Tuhan. Sama seperti orang tua, kalau ada anak-anaknya tidak mengasihi orang tua sakit hati enggak? Dan sakit hati rohamate. Kalau misalnya anakmu masuk dulu, anakmu atau anakku tidak lagi mengasihi orang tuanya, sakit hati kita. Jadi Tuhan itu lebih senang, lebih bahagia hatinya Tuhan kalau kita anak-anaknya mengasihi Dia. Haleluya. Tuhan juga senang kalau melihat anak-anaknya diberkati. Senang. Orang tua senang melihat anaknya kaya. Orang tua senang melihat anaknya jadi jenderal bintang 5. Orang tua senang kalau melihat anaknya berhasil bekerja sukses di Freeport misalnya, atau di mana saja perusahaan yang bergengsi di dunia ini. Bangga. Orang tua senang kalau anaknya kaya dan makmur. Tetapi orang tua lebih senang kalau anaknya itu mengasihi orang tuanya. Untuk apa kaya? Untuk apa hebat? Untuk apa anak-anak kita sukses kalau dia tidak mengasihi orang tua? Untuk apa? Tak ada gunanya. Itu akan menimbulkan sakit hati dari orang tua. Seperti si Mardan. Mardan berhasil sukses, bisa memperistri anak orang kaya. Bahkan dia menjadi orang kaya. Tapi dia tidak mengasihi orang tuanya. Maka orang tuanya pun datang kepada dia, memohon-mohon, Mardan, ingat maaf, awal omang, na menubuhon ho. May si Mardan, takutag daho. Dang ho omakku dang adongbe. Dang songon ho, leak ni omakku. Omakku bagat do, dang songon ko meron. Meron. Ulido omakku na. Amang Mardan, barani pulo maho amang. Madok songone. Omma tarusu. Ipa keluar tarusna. Pada waktu nama tua memang omak nale, pada waktu gue keluar. Aku heran. Selalu keluar tarusna. Isirap ko omma kon beberapa hubungan dulu dan dadawina. Aciptir hanya makna. Atau mau songone pertama yang mau makna Tuhan. Seguri homan
Mahape jabar calokku sian anak nang tubuh. Kehendak mulai yang terjadi. Maka Tuhan pun mengutuk si Mardan, si Malin Kundang. Sangonay nga Tuhan, nung aloja Tuhan manubus sila lo mudar na dan taros ni Tuhan, mudar ni Tuhan do. Durus mudar na, durus. So pardurus ni tarusi. Lau mangaramoti hita, baluahun hita, siyan dosa acak atot tak. Habe dan tahaholongi Tuhan. Hukumannya Tuhan akan melemparkan kita ke tempat yang terkutuk. Makanya sudah kita baca 1 Korintus 16 ayat 22. Apa katanya di sana? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jadi dan salah umat si Mardan mengutuk si Mardan. Dan salah. Dari Tuhan ikutuk dojol naso makarolongi ibadah. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Jadi jangan kita menjadi si Mardan rohani. Jangan. Karena itulah kerjakanlah keselamatanmu dengan mengasihi Dia, dengan beribadah kepada Dia, berpegang kepada perintah-perintahnya, supaya baik keadaanmu. Dan salah satu yang tidak boleh kita lupakan adalah dalam Kolose pasal 2 tadi adalah hati kita harus senantiasa melimpah dengan syukur. Itu seperti poin yang kedua tadi, poin yang ketiga tadi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Apapun yang terjadi ketika kita sedang mengerjakan keselamatan kita, mungkin ada persoalan, mungkin ada penderitaan, tetapi kita tidak boleh bersungut-sungut. Haleluya. Kita tidak boleh berbantah-bantahan, tetapi harus selalu hati kita melimpah dengan syukur. Ketika hati kita melimpah dengan syukur, iman kita pun akan menjadi subur. Kalau iman kita subur, maka iman kita pun kuat. Kalau iman kita kuat, maka iman kita pun akan sanggup menampung segala berkat-berkat yang turun dari surga. Seperti landasan kapal terbang. Kuat, harus keras, harus padat. Ketika pesawat turun, mampu mendarat. Ketika iman kita kuat, iman kita padat, iman kita teguh, maka berkat Tuhan pun mampu mendarat di kehidupan kita dengan selamat. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua itu untuk kebaikanku.